Nah, di video yang kita akan membahas tentang seisme atau gempa bumi. Seisme adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam lapisan bumi. Nah, ini contohnya gempa bumi yang terjadi di Indonesia. Karakteristik gempa bumi yang pertama, berlangsungnya dalam waktu sangat singkat. Lokasi kejadiannya tertentu. Akibat dapat menimbulkan bencana, berpotensi dapat mengulang lagi. Belum dapat diprediksi. Yang keenam, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Klasifikasi gempa bumi. Yang pertama itu gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Itu gempa bumi tektonik. Ini disebabkan oleh adanya kegiatan atau aktivitas, yakni pergeseran lempeng yang secara mendadak dengan memiliki kekuatan. Gempa vulkanik. Gempa terjadi karena adanya letusan gunung api. Gempa runtuhan atau terban. Gempa yang terjadi karena runtuhnya bagian atas dari rongga di dalam litosfer. Mekanisme terjadinya gempa pada daerah subduksi atau penunjaman. Yang pertama itu zona bertemunya dua lempeng, sehingga disinilah tempat mengalami tekanan secara terus-menerus. Yang kedua itu batuan berlapis yang menyusun permukaan bumi akan dibongkar sehingga terbentuk lipatan. Yang ketiga, apabila elastisitas batuan sudah jenuh, maka batuan akan patah untuk melepaskan energi dari tekanan tersebut. Yang keempat, patahan inilah yang menyebabkan terjadinya gempa. Nah, ini tsunami. Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi. Gempa laut, gunung Merapi meletus, atau hantaman meteor di laut. Syarat-syarat terjadi tsunami. Gempa besar dengan kekuatan gempa lebih besar 6,3 skala Richter. Yang kedua, lokasi pusat gempa di laut. Yang ketiga, kedalaman dangkal kurang dari 40 km. Yang keempat, terjadi deformasi vertikal dasar laut. Mekanisme terjadinya tsunami. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Yang kedua itu, hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Yang ketiga itu, gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Apa yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa? Yang pertama itu, membangun gedung yang tahan gempa, memilih dan menata teori. Yang kedua, mengenali lingkungan sekitar, perhatikan letak pintu, lift, tempat yang aman untuk berlindung. Yang ketiga itu, pastikan bahwa struktur bangunan rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan gempa bumi. Yang keempat, mengenali apa yang disebut gempa bumi. Korban umumnya disebabkan oleh runtuhan bangunan, perabotan, kebakaran, longsor, dan kepanikan. Yang kelima, menyiapkan fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, mempersiapkan fisik dan mental tiap individu. Yang kedua itu, tips aman pada saat gempa bumi. Yang pertama itu, jika Anda berada dalam bangunan, itu melindungi kepala dan badan dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan goncangan. Berlari
keluar apabila masih dapat dilakukan. Pada gedung bertingkat, gunakan tangga biasa untuk keluar. Jangan gunakan lift maupun tangga berjalan. Yang kedua itu jika berada di luar atau area terbuka, itu menghindari dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Yang kedua, perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Yang ketiga, hindari area yang mungkin terjadi longsoran. Terus yang ketiga itu, jika Anda sedang mengendarai mobil, itu yang pertama, keluar, turun, dan menjauh dari mobil. Hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Yang keempat, jika getaran gempa telah berhenti. Yang pertama itu, perkecil segala hal yang dapat membahayakan atau mematikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain-lain. Yang kedua, mendengarkan informasi dari radio ataupun media komunikasi lainnya untuk informasi gempa susulan, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan masuk ke dalam bangunan jika kondisi terdapat kerusakan. Gempa susulan walaupun berkekuatan kecil dapat merobohkan bangunan yang kondisinya sudah parah. Yang keempat, periksa lingkungan sekitar Anda dari kebocoran pipa gas, kebakaran, terjadi arus pendek listrik, dan lain-lain. Sesudah terjadi gempa, itu yang pertama, keluar dengan tertib dan hati-hati menuju lokasi yang aman. Yang kedua itu, hindari benda-benda yang berbahaya. Contohnya itu runtuhan, pecahan, saluran listrik, gas, dan lain-lain. Yang ketiga, periksa jika ada yang luka. Yang keempat, periksa lingkungan sekitar, waspada terhadap bahaya kebakaran dan retakan. Yang kelima, dengarkan instruksi dan instansi terkait. Yang keenam, waspada terhadap gempa susulan, isu-isu yang menyesatkan, lingkungan sekitar yang berpotensi menimbulkan bahaya. Nah, ini peta gempa bumi di Indonesia. Dampak gempa bumi bagi kehidupan. Yang pertama itu dampak positif gempa bagi kehidupan. Yang pertama, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui jenis mineral yang ada di dalam bumi. Yang kedua, gempa tektonik dapat digunakan untuk mengetahui struktur lapisan kulit bumi. Yang ketiga, gempa dapat digunakan untuk menentukan jenis konstruksi bangunan. Terus, dampak negatif gempa bagi kehidupan. Yang pertama, bangunan roboh atau ambruk. Yang kedua, terjadi kebakaran karena terjadi sambungan pendek aliran listrik. Yang ketiga, terjadi banjir karena bendungan-bendungan dan tanggul yang jebol. Yang keempat, saluran pipa air dan gas putus. Yang kelima, terjadi tsunami apabila pusat gempanya di dasar laut. Yang keenam, sarana dan prasarana transportasi rusak. Yang ketujuh tuh, distribusi barang dan jasa terhambat. Kesimpulannya, seisme adalah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam lapisan bumi. Gempa bumi juga dapat diklasifikasikan berdasar penyebabnya, yakni gempa tektonik, gempa vulkanik, dan runtuhan. Selain itu juga, gempa bumi memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan di bumi. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan belajar materi